kita bahas materi kolonialisme dan imperialisme. Jadi di video yang pertama ini yang akan kita bahas adalah proses awal dari kolonialisme dan imperialisme. Di dalam video ini nanti akan ada pengertian sendiri, kemudian ada sejarah jalur sutra, kemudian ada latar belakang, kemudian ada tujuan dari kolonialisme dan imperialisme. Nah, kita bahas dulu yang pertama, pengertian dari kolonialisme dan imperialisme. Kolonialisme itu bisa dikatakan penjajahan dari satu negara ke negara yang lain dengan tujuan untuk menguras sumber daya alam yang ada. Nah, sebagai contoh, kita yang dijajah oleh bangsa Belanda, kemudian ada juga bangsa Inggris. Nah, kolonialisme itu biasanya menggunakan kongsi dagang untuk melakukan penjajahan. Nah, kemudian banyak aspek negatif dari kolonialisme, seperti negara yang dibodohkan oleh penjajahan, kemudian ada lagi sumber daya alam maupun manusia yang benar-benar diperas oleh negara kolonialis, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua, imperialisme. Imperialisme itu suatu penjajahan yang dilakukan oleh satu negara. Jadi ingat, di sini yang melakukan adalah satu negara. Kalau kolonialisme itu bisa jadi menggunakan kongsi dagang. Kalau di sini, kalau imperialisme itu menggunakan satu negara. Contohnya apa? Contohnya bisa Spanyol, kemudian Portugis, Inggris itu juga bisa masuk ke imperialisme. Negara yang dijajah dengan tipe imperialisme biasanya pengaruhnya itu sampai ke akar-akar kebudayaan mereka. Sebagai contoh seperti Malaysia, Timor Leste. Nah, kemudian ada juga India. Itu banyak sekali aspek penjajahan dari Inggris yang masuk ke kehidupan mereka. Nah, kita bahas sejarah dari penjajahan, tapi kita bahasnya dari perdagangan kuno, atau dinamakan perdagangan yang paling lama itu dari jalur sutra. Nah, di slide kalian bisa lihat di sini ada judul Silk Road. Silk Road ini adalah jalur sutra. Silk Road atau jalur sutra merupakan jalur perdagangan dari Cina ke Eropa. Nah, menggunakan jalur darat dari Cina, kemudian ke Asia Barat, baru sampai ke wilayah Eropa. Nah, jalur sutra ini didirikan oleh dinasti Han sekitar 200 tahun sebelum Masehi, yang menghubungkan antara Cina dan Eropa dengan berbagai komoditas dari keduanya. Nah, apa saja komoditas dari Cina dan Eropa? Nah, kita bahas komoditas jalur sutra. Jadi apa yang diperjualbelikan di jalur sutra? Dari Cina dulu yang kita bahas. Dari Cina memperjualbelikan kurang lebih ada 5 bagian yang akan dibahas. Yang pertama ada porselen. Porselen itu benda-benda gerabah, contohnya seperti guci, piring, atau benda-benda yang lain terbuat dari tanah liat. Nah, kemudian sutra. Sutra ini menjadi komoditas yang paling banyak diperjualbelikan di jalur sutra. Dan yang kemudian ada rempah-rempah. Rempah-rempah ini asalnya dari Indonesia, atau terutama dari wilayah Asia Tenggara. Nah, kemudian yang keempat ada benda-benda langka dari hewan, diantaranya ada gading, kemudian ada kerang, kemudian ada bulu-bulu dari hewan, contohnya seperti bulu macan, bulu harimau, dan yang lain. Nah, yang terakhir ada bubuk mesiu. Jadi bubuk mesiu itu asalnya dari Cina yang diperjualbelikan sampai ke Romawi. Fungsinya untuk apa? Bubuk mesiu itu bisa untuk bahan peledak, bisa, kemudian untuk pistol juga bisa, untuk meriam juga bisa. Nah, jadi ini fungsinya untuk mempertahankan kerajaan dari Romawi yang nanti dijual di Eropa. Nah, apa yang didapatkan Cina dari orang Eropa? Yang didapatkan diantaranya ada giok, kemudian ada budak, kemudian ada anggur Romawi, dan gelas Mediterania, serta kain wol. Nah, itu yang didapatkan orang Cina dari pasar Eropa. Nah, di slide kalian bisa lihat ini adalah contoh perdagangan dari jalur sutra. Di sini ada 5
Oke, kita lanjut. Jadi di sini ada 5 gambar. Bisa kalian lihat, yang pertama ada gambar proses jual beli dari jalur sutra. Kemudian yang kedua ada proses perdagangan, proses perjalanan dari Cina sampai ke Eropa, dan yang terakhir di sini ada catatan Marco Polo serta proses jual beli dari jalur sutra. Nah, Eropa yang dipakai untuk jual beli di jalur sutra itu berakhir di wilayah Konstantinopel. Nah, jadi di masa Romawi akhir itu Romawi terpecah menjadi 2, Romawi bagian barat dan Romawi bagian timur. Nah, jadi kalau Pak Ardi perlihatkan, ini terbagi menjadi 2. Romawi bagian barat ini berpusat di Roma, kemudian Romawi bagian timur ini berpusat di Konstantinopel yang sekarang bernama Istanbul, Turki. Nah, di Konstantinopel inilah perdagangan dari jalur sutra itu berakhir. Maka orang-orang Eropa itu kebanyakan mengambil rempah-rempah dari Konstantinopel untuk disebarkan ke berbagai pasar kecil di wilayah Eropa Barat. Contoh seperti Lisbon, kemudian di Perancis, sampai ke wilayah Inggris. Nah, ini adalah contoh dari kota Konstantinopel, kota yang sangat indah yang dipakai untuk jual beli dari berbagai negara seperti Cina dan Asia Barat itu berakhir di Konstantinopel. Dan kemudian Konstantinopel berakhir di tahun 1453 yang diserang oleh kerajaan Turki Utsmani, yaitu dengan rajanya namanya Fatih. Kalian bisa lihat filmnya di film Fatih 1453. Nah, di sini setelah Konstantinopel itu dihancurkan oleh orang-orang Islam, orang Eropa harus mencari sumber dari rempah-rempah itu sendiri. Nah, sumbernya di mana? Yang pertama, mereka mengira bahwa sumbernya itu ada di India. Namun ternyata sumber aslinya itu ada di Maluku, ada di Indonesia. Nah, selanjutnya, inilah contoh kira-kira penggambaran dari proses mereka melakukan pencarian rempah-rempah. Nah, jadi Pak Ardi pernah membaca satu artikel bahwa kepercayaan orang Eropa itu memiliki kepercayaan kuno bahwa bumi pada masa itu tidak bulat seperti yang kita pikirkan. Mereka mempercayai bahwa bumi itu seperti meja. Ada satu sisi yang bisa terjatuh, kapal itu bisa terjatuh di satu sisi yang lain. Nah, itu kepercayaan mereka pada masa abad ke-8. Maka mereka tidak berani melakukan pelayaran ke luar Eropa. Nah, setelah adanya berbagai penemuan, barulah mereka melakukan perjalanan ke luar Eropa, terutama ketika mereka membaca manuskrip dari orang-orang Arab. Nah, ini. Nah, masuknya bangsa Eropa sampai ke Indonesia itu tidak terlepas dari jatuhnya Konstantinopel tadi. Konstantinopel jatuh di tahun 1453 oleh Turki Utsmani yang memaksa mereka untuk melakukan penjelajahan sampai ke Indonesia. Nah, tujuan dari penjelajahan samudra. Nah, tujuan dari penjelajahan samudra itu disebut 3G atau Gold, Glory, dan Gospel. Gold artinya mencari kekayaan. Kalau dari bahasa Inggris sendiri, gold itu emas atau diidentikan dengan kekayaan. Glory itu kejayaan atau imperialis. Sedangkan gospel itu menyebarkan agama. Tiap-tiap negara itu memiliki ciri khas sendiri dalam penjajahannya. Contohnya seperti Belanda. Belanda itu mengedepankan mencari kekayaan atau dinamakan gold. Mereka mencari gold. Kemudian Inggris itu mencari imperialis, mencari wilayah kejayaan, atau dinamakan glory. Sedangkan seperti Spanyol dan Portugis itu mereka ingin menyebarkan agama. Agama apa? Agama Kristen dan agama Katolik. Jadi mereka mengedepankan gospel. Nah, ini. Kemudian faktor apa saja yang mendorong mereka melakukan
penjelajahan sampai ke Indonesia. Nah, faktor yang pertama yang pasti adalah jatuhnya Konstantinopel. Jadi Konstantinopel itu menjadi peranan penting dalam penjelajahan samudra. Kalau Konstantinopel tidak direbut oleh orang Islam, mungkin orang Eropa tidak sampai ke wilayah Indonesia. Nah, yang kedua adalah kisah perjalanan Marco Polo. Marco Polo melakukan penjelajahan samudra dan menulis ke dalam satu buku. Inilah yang mendorong orang-orang Barat untuk melakukan penjelajahan samudra. Kemudian yang ketiga, Galileo Galilei itu menemukan teori bahwa bumi itu bulat. Itu hanya sebuah teori saja, namun dipercaya oleh banyak orang dan menjadi faktor pendorong mereka untuk melakukan penjelajahan. Nanti yang membuktikan bahwa bumi itu adalah bulat adalah Ferdinand Magelhaens. Nah, yang keempat ada penemuan kompas. Kompas ini dipakai untuk alat ketika para penjelajah itu tersesat di tengah laut. Nah, yang terakhir, semangat Reconquista, semangat untuk balas dendam terhadap orang Islam. Kenapa? Karena sudah dikalahkan di Konstantinopel sendiri. Nah, ini yang terakhir. Nah, terakhir adalah tujuan bangsa Barat menguasai Indonesia. Tujuannya dijelaskan ada 4 tujuan. Tujuan yang pertama adalah mencari rempah-rempah, ini sudah pasti. Yang kedua adalah wilayah yang strategis. Dengan menguasai wilayah Indonesia yang sebagai titik sentral dari penjelajahan samudra antara Cina sampai ke wilayah Arab, Indonesia ini sangat menguntungkan letaknya. Karena kalau bisa menguasai Indonesia, terutama Selat Malaka, orang-orang Eropa akan mendapatkan pajak yang sangat besar dari Selat Malaka ini. Nah, yang ketiga, kekayaan. Bukan hanya rempah-rempah, ada juga sumber daya alam seperti minyak, kemudian timah, besi, dan lain-lain itu banyak sekali terkandung di wilayah Indonesia. Dan yang terakhir adalah politik Indonesia. Dengan menguasai perpolitikan di Indonesia, orang-orang Barat akan dengan mudah mendapatkan wilayah-wilayah di Indonesia. Makanya suatu saat di Belanda akan muncul kata-kata divide et impera, divide et impera. Nah, kira-kira seperti itu, atau politik pecah belah dari pihak Belanda. Nah, dikira sampai sini saja materinya. Nanti kalau kurang jelas akan Pardi lampirkan linknya di deskripsi, bisa kalian baca, atau nanti kalau bukunya sudah kalian dapatkan dari sekolahan, bisa kalian baca-baca sekilas. Kalau ada pertanyaan bisa langsung ke komentar di YouTube atau di Google Classroom. Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.